Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Dewi, selamat pagi Dewi. Alhamdulillah baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat Dewi? Puji Tuhan sehat, Pak. Alhamdulillah. Anak-anak, apakah sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Kita mulai pembelajaran ini. Marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan doa akan dipimpin oleh Pipo. Pada Pipo, Bapak persilakan. Mari teman-teman, sebelum mengikuti Zoom kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pipo yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan dimulai dengan doa, pembelajaran kita yang akan kita lalui hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, salah satu kecintaan kita terhadap negara kita yaitu ketika kita mendengarkan lagu Indonesia Raya atau menyanyikan lagu Indonesia Raya harus dengan sikap yang sempurna. Nah, kita awali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dinyanyikan oleh Dewi. Pada Dewi, Bapak persilakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada Dewi yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan anak-anak Bapak yang telah mendengarkan. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya atau mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan sikap yang siap, itu bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap negara Indonesia ini dan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Amin. Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang Bapak panggil namanya bilang hadir ya. Ananda Pipo. Hadir, Pak. Bella. Hadir, Pak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian 1 sampai 10 ya. Nah, kita lihat dulu ya. Hari ini kita akan belajar apa nih? Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang perkalian? Pipo masih ingat Pipo? Lupa ingat, Pak. Lupa ingat. Kalau Dewi? Sama, Pak. Oh, lupa ingat ya, berarti banyakkan lupanya dibandingkan ingatnya. Kenapa sih kok banyakkan lupanya dibandingkan ingatnya, kenapa tuh? Pas ngafalinnya, Pak. Oh, pas menghafalkannya ya. Jadi pas ngafalinnya agak susah ya. Kita udah hafal-hafal, lupa lagi. Kita lanjut ya. Nah, di sini coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada perkalian nih, 7 dikali 5. Nah, berapa ya? Berapa ayo? Ada yang tahu 7 kali 5? 24, Pak. 24. Terus apa lagi? 25. 3. Oh, 35. 24, 35. Ada lagi? Ada yang 24, ada yang 25, ada yang 35. Nah, mana yang benar nih ya? Nah, adakah di sini yang kesulitan menghafal perkalian? Nah, tadi kan ada yang bilang siapa tadi? Nazril ya? Sulit Pak menghafalnya Pak. Kadang suka lupa. Benar Nazril tadi? Benar, Pak. Seperti Nazril. Ada lagi yang seperti Nazril yang sulit menghafal perkalian? Ya, tidak ada. Nah, bagaimana ya kira-kira ya biar bisa perkalian tanpa menghafal? Nah, ini Bapak akan ajarin hari ini, yaitu dengan cara perkalian dengan metode garis. Jadi metode garis itu adalah mengubah angka-angka menjadi garis anak-anak. Ada garis yang vertikal, ada garis horizontal. Nah, contoh nih, biar kalian lebih paham, perhatikan contohnya.
Misal, kalian akan menghitung 3 dikali 5. Jadi ini yang satuan dulu nih. Ya. Jadi kalau belajar matematika, dari gampang dulu, baru ke yang sulit. Ini dari yang satuan. 3 dikali 5. Cara yang pertama, atau langkah yang pertama. Buatlah 3 garis vertikal. Jadi, angka 3 ini kita rubah menjadi garis. 1, 2, 3. Nah, kemudian, begitu juga dengan angka 5-nya. Ini namanya garis vertikal. Ya. Garis yang tegak lurus namanya vertikal. Kemudian angka 5-nya kita rubah juga anak-anak, menjadi garis, tapi garisnya horizontal. Sebanyak berapa garisnya? 5. Terus, kemudian langkah yang kedua, setelah kalian sudah membuat garis vertikal dan garis horizontal, langkah kedua yaitu adalah menghitung titik potongnya. Nah, kita hitung titik potongnya. 1, ayo bareng-bareng kita hitung ya. 2, terus 3, 4, 5, Berarti titik potongnya ada berapa, anak? 15. Nah, baru langkah yang ketiga, hasilnya adalah banyaknya titik potong. Jadi 3 kali 5, hasilnya adalah 15. Bagaimana? Sudah paham ya, anak? Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Tadi yang satuan. Nah, sekarang kalian coba dulu nih. Nah, silakan dicoba. 7 kali 5 menggunakan pertemuan garis. Silakan dicoba. Kasih waktu 1 menit. Menggunakan cara pertemuan garis. Siapa yang sudah? Saya, Pak. saya sudah, Pak. Siapa nih? Sebutkan namanya. Nazril, Oh, Pak. Nazril. Oke, Nazril. Nazril, jawabannya berapa, Nazril? 7 kali 5. Kan tadi Nazril katanya susah menghafal nih. Sekarang berarti nggak pakai hafalan. Menggunakan pertemuan garis. Berapa jawabannya, Nazril? 35, Pak. Wah, 35. Gimana caranya, Nazril? Pertama kita bikin garis vertikal sebanyak 7. Oh, garis vertikal ya. Nah, 7 ya, Nazril. Kemudian, Bapak buat 7. Nah, seperti ini ya, garis vertikal. Kemudian? 5, Pak. 5 ya. Seperti ini, Nazril ya. Nah, kemudian Pak. Nazril hitung titik-titiknya gitu kan ya. Nah, titik-titiknya ada Iya, berapa Pak. semuanya, Nazril? Kan udah dihitung tuh tadi. 35, Pak. Ada 35. Oke. Kita lihat ya, apakah benar 35 jawabannya? Hasilnya adalah, ya, 35. Tepuk tangan buat Nazril. Silahkan dicoba. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mencobanya. Tapi sudah? Saya sudah, Pak. Oh, Dewi ya. Oke, coba Dewi. 17 kali 3. Bagaimana caranya, Dewi? Nah, pakai cara garis saja ya. Gimana Iya, caranya? Pak. Sama? Bikin 1 di depan, diberi jarak itu bikin garis vertikal. Satunya di depan, Satu di dibikin depan. jaraknya baru belakangnya 7. Oh, dikasih jarak, belakangnya 7. Seperti ini, Dewi. Oke, terus Iya, Pak. selanjutnya? Bikin garis horizontal, Pak. Bikin garis horizontal sebanyak 3 ya. Oke, sebanyak 3. Nah, jadi yang depan sini nilainya apa tadi? Puluhan, yang belakang nilainya satuan. Nah, coba kita hitung, Dewi, yang depan ada berapa nih? Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, yang belakang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17. 17, 18, 19, 20, 21, Pak. Nah, ada 21 ya. Gimana caranya tuh? Ada 21 kan? Nah, di sebelah sini kan 3. Yang sini 21. Berarti jawabannya berapa, Dewi? Itu 2-nya ditaruh ke depan, Pak, karena lebih dari 10. Pinter. 2-nya dipindah ke depan. Karena dia puluhan nilainya sekarang. Bukan satuan lagi. Berarti jawabannya adalah 51. 1, Pak. Tepuk tangan buat Dewi. Hebat, Dewi ya. Oke, selanjutnya. Nah, oke ya. Nah, sekarang silakan coba. Siapa yang sudah selesai? Saya, Pak. Oke, Balkis, silakan. Pertama, kasih 1 garis. 1 garis ya. Kemudian Yang satu dikasih jarak, lalu kasih 5 garis. 5 garis. Nah, ya. Kemudian Terus, di ini, apa namanya? di awalnya ya. Garisnya ke kanan ya, miring ke kanan. Berapa banyak garisnya? Pertama ditaruh 1, Satu dulu. baru Baru dikasih 3. di jarak kasih 3. Oke. Nah, baru kita hitung nih di sini. Ya, kita pisahin dulu ini yang puluhan dulu. Kemudian yang kuning itu yang satuan. Yang hijau yang di tengahnya. Jadi Bapak kasih beda warna. Nah, jadi berapa nih Balkis nih? Yang sebelah sini 1, yang di tengah 8. Yang hijau, yang warna hijau. Nah, yang kuning berapa yang kuning? 15. Nah, 15. Nah, karena ada yang lebih dari 10, maka harus dipindahin ke depan. Jadi jawabannya berapa, Balkis? 195. 195. Betul. Tepuk tangan buat Balkis. Luar biasa Balkis ini ya. Ya, sekarang Bapak akan bagi kelompok ya. Nah, ini tugas kelompoknya. Silakan dicatat tugas kelompoknya.
Sudah catat tugas kelompoknya? Oke, Bapak bagi kelompok ya. Pertama, Nazril ya Bapak bikin. Nazril sama Balkis. Kelompok yang kedua, Bapak bikin Dewi sama Ilmira ya. Kemudian yang ketiga, Bella sama Safa. Yang keempat, oke ya. Nah, silakan diskusi ya. Nanti Bapak akan masuk ke ruangannya masing-masing. Oke, silakan Dewi. Iya, Pak. Sudah diskusi belum Dewi sama Ilmira? Sudah, Pak. Tadi gimana? Ada yang sulit? Enggak, Pak. Enggak ada. Nggak ada. Tahu cara ngerjainnya? Ya, tahu, Pak. Tadi kan kita kasih tahu caranya. Oke. Bapak ke kelompok yang lain dulu ya. Perwakilan kelompok ya. Perwakilan kelompok akan menjelaskan hasil diskusinya. Kan di sini ada 4 kelompok. Nah, perwakilan kelompok nanti Bapak tunjuk secara acak. Bisa kelompok 1, bisa kelompok 2, bisa kelompok 3, atau kelompok 4. Nah, jadi harus siap semua ya. Oke, sekarang Bapak minta coba kelompok 1 ya, yang akan dijelaskan sama siapa? Nazil apa Balkis? Saya aja, Pak. Oke, Nazil ya. Oke, silakan Nazil. Hasil dari kelompok 1. Assalamualaikum, saya Nadil dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya bersama Balkis tentang perkalian dengan rumus pertemuan garis. Kelompok saya mendapatkan tugas soal 22 kali 13 dan hasilnya sama dengan 280 ke kiri dan dikasih jarak sebanyak 4 garis. Kemudian kita membuat garis miring ke kanan dan dikasih jarak sebanyak 4 garis. Kemudian dari garis-garis tersebut kita membagi menjadi 3 kelompok dalam bentuk lingkaran. Ya. Dari lingkaran pertama saya mendapatkan 2 titik, dari lingkaran kedua saya mendapatkan 8 titik, dari lingkaran ketiga saya mendapatkan 6 titik. Ya. Jadi hasil dari perkalian 22 kali 13 sama dengan 286 dengan menggunakan rumus pertemuan garis. Oke, ya betul. Tepuk Sekian tangan dan terima untuk kasih. kelompok 1 ya. Terima kasih untuk Nazril telah menampilkan presentasinya. Oke, bagaimana Nanok, sudah jelas tentang Jelas, pertemuan Pak. garis? Sudah, Pak. Harus jelas, Pak. Jadi untuk pertemuan garis ini jika hasil titik temunya lebih dari 10, maka harus dipindah ke depannya ya. Nah, untuk lembar kerja kalian itu sudah Bapak taruh di classroom ya, sudah Bapak taruh di classroom, lembar kerja sama evaluasinya. Ya. Ini tampilannya di classroom sudah ada ya. Nah, ini kalau misalnya dilihat di classroom kalian, nanti di situ sudah ada evaluasi ya menggunakan Google Form, kemudian ada LKPD-nya, ya, lembar kerja peserta didik. Ini individu. Kalau kalian sudah masuk ke classroom nanti ya. Jadi tinggal dicek di classroom dan Bapak tunggu sampai jam 12. Baik, anak-anak, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, nanti kita sudah belajar tuh pertemuan garis dari awal sampai akhir. Gimana Nazril? Jadi perlu dihafalin lagi nggak tuh perkalian? Sudah tidak, Pak? Sudah enggak ya, jadi menggunakan pertemuan garis jadi lebih mudah. Nah, sekarang kita buat kesimpulan bareng-bareng ya. Nah, metode garis dalam menyelesaikan perkalian adalah apa? Metode yang menggunakan garis. Nah, yang menggunakan garis. Jadi angka-angkanya dirubah menjadi garis ya. Jika angka perkaliannya masih ada yang satu angka atau satuan ya tadi ya, maka garisnya masih titik-titik dan titik-titik. Masih apa yuk? Vertikal dan horizontal. Nah, garisnya masih vertikal dan horizontal. Kemudian yang ketiga, jika angka perkaliannya sudah 2 angka, jadi perkalian sudah 2 angka, misalnya 12 dikali 21 kayak tadi, ya, maka garisnya harus dimiringkan. Dimiringkan ke kiri atau ke kanan. Nama lainnya adalah diagonal ya. Pintar. Nah, sekarang yang terakhir nih. Jika jumlah titik pada setiap kelompok, kan tadi ada kelompoknya tuh, ada kelompok yang kanan, kelompok yang kiri, ada kelompok yang tengah ya kan. Jika kelompok itu melebihi dari 10, maka yang ditulis angka yang mana tuh? Angka yang paling belakang atau yang paling depan? Yang ditulis. Yang belakang, Pak. Angka yang ditulis adalah angka yang di belakang. Dan angka puluhannya di titik-titik ke angka berikutnya diapain? Ditambahin ke depan. Nah, ditambahin ke angka berikutnya atau ke depan. Pinter ya. Jadi kita sudah membuat kesimpulan. Nah, sekarang Bapak mau tanya ke kalian nih, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan, Dewi? Karena pembelajaran kali ini bisa itu, Pak, supaya kita tidak bingung lagi cara perkalian, Pak. Nah, betul ya. Jadi kebanyakan anak-anak disuruh menghafal kan pusing, kemudian bosan, tidak menyenangkan. Nah, sekarang kalian tidak perlu bosan lagi, ya kan? Perkalian apapun kalau menggunakan pertemuan garis, insya Allah bisa. Dan kalian nggak perlu lagi ngafalin, ya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Perkalian metode garis, Pak. Nah, perkalian menggunakan metode garis. Apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Mempelajari metode garis. Nah, kenapa kamu suka ketika saat mempelajari metode garis itu? Kan caranya gampang, Pak. Nah, caranya gampang ya, betul. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Apakah sudah jelas semua atau ada yang belum dipahami? Sudah jelas semua, Pak. Sudah jelas semua. Sudah jelas. Oke. Alhamdulillah ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Karena tadi kita mulai dengan baca doa, mari kita tutup dengan baca doa.
Pada Pipo, ketua kelas, Bapak persilakan untuk memimpin doa sebelum pulang. Mari kawan-kawan kita berdoa untuk mengakhiri Zoom ini. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pipo, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.